hari ini kita akan pelajari tentang eksponen. Ya, kita akan mengulas soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat pemangkatan itu sendiri. Jadi di sini agak berbeda konsepnya, ya. Kita di sini akan mengerjakan soal-soal, kemudian kita cari keterkaitan antara soal tersebut dengan sifat-sifat yang akan kita bahas nanti. Oke, nggak menunggu lama lagi. Di sini Bapak ada buku paket, ya, buku paket matematika kelas 9. Bapak yakin semuanya juga sudah ada. Oke. Di sini Bapak akan ambil contoh yang di halaman 20 latihan 1.2. Di sini ada nomor 1 sampai dengan 13 ya, Nak, ya. Nah, di sini kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, untuk nomor 1 yang akan kita bahas itu adalah bagian dari C, D, dan E. Jadi 1C, 1D, 1E kita bahas. Yang nomor 3 kita akan bahas mengenai C, D, E juga. Bapak bahas C, D, E. Yang nomor 4 bagian C sama D. Yang nomor 5 juga bagian C sama D. Nomor 6 bagian C sama D. Nomor 7 bagian B. Sisanya adalah tugas anak-anak semuanya. Oke, kita nggak menunggu lama lagi. Nomor 1C. Coba kita lihat ya. Nomor 1C pada halaman 20, soalnya adalah 4 buka kurung min 2,5 pangkat 4 kali min 2,5 pangkat 3. Ditanya adalah sederhanakan perpangkatan berikut ini. Sederhanakan saja ya. Oke. Jadi yang mengerjakan seperti ini adalah kalau ada yang bentuknya desimal, maka ubah dulu desimalnya menjadi bentuk pecahan. Oke. Di sini kita ubah karena di sini min 2,5 itu sama aja dengan min 25 dibagi 10 pangkat 4 dikalikan dengan min 25 dibagi 10 pangkat 3. Oke, berikutnya adalah kita sederhanakan dulu. Jadi min 25 dan 10-nya kita sama-sama bagi 5. Maka di sini hasilnya adalah minus 5 untuk pembilangnya dan 2 untuk penyebutnya. Pangkat 4 dikali dengan ini juga serupa dibagi 5. Maka hasilnya adalah minus 5 per 2 pangkat 3. Langkah berikutnya, jika ada bilangan pokok yang sama dan kalau dikalikan, ingat pangkatnya dijumlah. Nah, sifatnya ya, Nak, ya. Jadi kalau A pangkat N dikali dengan A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat N tambah M. Jadi kalau dikalikan bilangan pokoknya sama dan masing-masing bilangan pokok tersebut ternyata memiliki pangkat, maka cara menyederhanakannya adalah pangkatnya dijumlahkan saja. Oke. Jadi berlaku di soal nomor 1C ini. Karena apa? Karena bilangan pokoknya di sini Bapak lihat sama, yaitu minus 5 per 2 pangkat 4 dan minus 5 per 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama dan masing-masing bilangan pokok tersebut memiliki pangkat, kalau dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja ya. Tadi sini 4 buka kurung minus 5 per 2 pangkat 7. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah si 4-nya itu sendiri kita juga sederhanakan. 4-nya itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali minus 5 per 2 pangkat 7. Oke, jadi kalau di dalam kurung itu bentuknya adalah pecahan dan pecahan tersebut ternyata dipangkatkan, maka yang dilakukan adalah pembilangnya dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan. Itu sifat yang kedua. Pembilang dan penyebut masing-masing juga dipangkatkan. Maka kalau itu kita terapkan di sini, ingat minus 5 di pangkat 7. Jadi kalau bilangan pokoknya itu negatif, kalau dipangkat dengan bilangan ganjil, hasilnya tetap minus 5 yang dikurung pangkat 7. Dibagi dengan 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini udah sifat yang ketiga nih. Ini sifat pertama. Sifat kedua tadi A per B pangkat M. Itu hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi kalau bilangan pecahan dipangkatkan, maka bilangan pecahan tersebut masing-masing pembilang dan penyebutnya juga ikut dipangkatkan. Nah, kemudian yang ketiga, sifat ketiga adalah jika bilangan pokoknya itu masing-masing memiliki pangkat, namun bedanya kali ini dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya ingat dikurang ya, Nak, ya. Di A pangkat N kurang M. Kan hasilnya adalah minus 5 di pangkat 7 dikali 2 pangkat 2 kurang 7. 2 kurang 7. Ini adalah minus 5 pangkat 7 dikali 2 pangkat minus 5.
selesai. Oke, itulah cara menyederhanakan pecahan. Jadi, cara menyederhanakan contoh-contoh soal. Ya, jadi kita sudah bahas 3 sifat pemangkatan. Itu soal nomor 1C. Nah, untuk soal nomor 1D. Untuk soal nomor 1D, soalnya adalah 5 pangkat 2, kemudian dipangkat 3. 5 pangkat 2, kemudian dipangkat 3. Nah, ini sifat keempat. Apa itu? Jika bilangan pokok yang memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan saja. Oke, ini sifat yang keempat. Nah, kalau seperti itu, kita bisa terapkan di sini. 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3 lagi. Maka pangkatnya tinggal dikalikan saja, yaitu 2 kali 3. Maka jadi 5 pangkat 6. Sudah, selesai. Itu nomor 1D cukup gampang ya. Nah, untuk 1E. Soal pada 1E itu adalah minus 5 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 2 per 5 pangkat 3. Dikali dengan 2 per 5 pangkat 5. Oh sorry, ini bukan minus 5 ya. Ini 5. Oke. Cara mengerjakannya cukup gampang. Cara mengerjakannya cukup gampang yaitu gimana? Nah, seperti Bapak bilang tadi, jika bilangan pokoknya sama dan masing-masing bilangan pokok tersebut memiliki pangkat, jika dikalikan pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 pangkat 3 tambah 5. Jadi tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8 per 5 pangkat 8. Nah, sekarang perhatikan lagi. Terdapat bilangan pokok yang sama. Namun, kali ini adalah dalam dibagi. Kali ini adalah dibagi. Jadi kalau dibagi itu, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Sama dengan sifat yang nomor 3 tadi. Ya, jika bilangan pokoknya sama, masing-masing bilangan pokok itu memiliki pangkat, ya kalau dibagi tinggal dikurangi aja. Oke, jadi kita kurangi saja. Jadi 5 pangkat 2 kurang 8 dikali 2 pangkat 8. 5 pangkat 2 kurang 8 itu sama dengan minus 6. 2 pangkat 8. Oke, gampang ya. Matematika tidak ada yang susah. Yang perlu kita lakukan adalah sering-sering berlatih. Dengan sering-sering mengerjakan soal, maka mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu cepat lambat juga kita dapat menerimanya. Intinya adalah kita kenal konsepnya. Setelah kita kenal konsepnya baru kita kerjakan. Oke, itu yang nomor 1C, 1D, dan 1E. Sekarang kita akan berlanjut ke soal nomor 3. Juga CDE akan kita bahas. Soal nomor 3. C. Sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Yang C itu adalah 3M pangkat 3 dikali dengan MN pangkat 4. Nah, ini sifat kelima. Sifat kelima, jika di dalam kurung tersebut, ya, jika bilangan pokoknya tersebut merupakan hasil perkalian. Kemudian, bilangan pokok tersebut dipangkatkan. Nah, jadi misal A kali B dipangkat M, buka kurung A kali B, tutup kurung pangkat M. Maka, cara ngerjakannya adalah pangkat tersebut ya dikalikan masing-masing. Jadi, A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Oke, sama dengan pembagian tadi. Jadi, pembilang dan penyebutnya masing-masing dipangkatkan. Perkalian juga sama. A-nya juga dipangkat M, B-nya juga dipangkat M. Maka selanjutnya adalah untuk mengerjakan soal nomor 3C, 3M pangkat 3 itu dikali dengan MN, karena MN itu dikurung, kemudian dipangkat 4, maka M-nya juga dipangkat 4, N-nya juga dipangkat 4, sesuai dengan sifat nomor 5 tadi. Oke ya. Nah, kalau udah seperti ini kan gampang. Yaitu kita tinggal cari bilangan pokok yang sama. Ternyata bilangan pokoknya itu adalah M. M pangkat 3 dikali M pangkat 4. Maka selanjutnya adalah 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Kok bisa 7 Pak? Ya, hasil penjumlahan 3 dengan 4. Oke, itu yang nomor 3C. Nah, berikutnya kita lanjut ke 3D. Soal nomor 3D adalah TN di pangkat TN-nya di pangkat 3, kemudian di pangkat 4 dikali 4T pangkat 3. Oke, cara ngerjakannya sama dengan sifat nomor 5 dulu. Jadi utamakan di mana-mana itu adalah kurung dulu yang dikerjakan. Nah, jika bilangan pokok yang ada di dalam kurung itu adalah hasil perkalian,
kemudian dipangkatkan lagi, maka masing-masing dari angka yang dikalikan tersebut wajib dipangkatkan. Oke, jadi karena Tn pangkat 3, kemudian dipangkat 4 lagi. T-nya harus dipangkat 4, N-nya yang awalnya pangkat 3, sekarang dipangkatkan 4 lagi. Berarti 3-nya dikali 4. Ini adalah 12. Kali 4, T pangkat 3. Oke, sampai di sini, langkah berikutnya adalah kita cari bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama itu adalah T pangkat 4 dan T pangkat 3. Karena dikali, maka pangkatnya jangan lupa ditambah. Hasilnya adalah T pangkat 7, N pangkat 12, dan angka 4. Biasanya, angka di depan, variabel di belakang. Jadi di sini kita susun saja 4, T pangkat 7, N pangkat 12. Selesai. Itu nomor 3D. Kalau mau lebih sederhanakan lagi bisa. 4-nya kita sederhanakan. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, T pangkat 7, dan N pangkat 12. Jauh lebih sederhana. Ya, itu nomor 3D. Berikutnya, Bapak akan lanjut ke 3E. 3E itu sendiri adalah 2X pangkat 3 dikali dengan 3X kuadrat Y kuadrat pangkat 3 dikali dengan 5Y pangkat 4. Nah, perhatikan. 2X pangkat 3 dikali 3 buka kurung X kuadrat Y kuadrat pangkat 3 kemudian dikali 5Y pangkat 4. Nah, cara ngerjakannya cukup gampang ya. 2x pangkat 3 kan gak diapa-apai. Jadi dilepas dari kurung saja juga nggak masalah. Mulai dikali 3. Namun x kuadrat y kuadratnya itu di pangkat 3 lagi. Jadi jangan lupa x-nya itu yang pangkat 2. Karena di pangkat 3 lagi maka dikalikan saja. 2 kali 3 itu 6. Y juga sama. Y pangkat 2. Kemudian di pangkat 3 lagi. Maka dikalikan saja. 2 kali 3 itu juga 6. Dikali 5. Y pangkat 4. Langkah berikutnya adalah kalikan dulu angka-angkanya. Variabelnya nyusul, kalikan dulu angka-angkanya. Karena di sini ada angka 2, 3, dan 5, maka pada saat Bapak kalikan nilainya adalah 30. Kemudian kita ikuti dengan variabel. Variabel di sini ada si X dan ada si Y. Namun, variabel X-nya itu adalah bilangan pokok yang masing-masing memiliki pangkat. Karena dikali, pangkatnya ingat ditambah. X pangkat 3 tambah 6, 9. Y pangkat 6 tambah 4, 10. Selesai. Selesai. Itulah nomor 3E. Oke. Setelah 3E, kita akan lanjut soal nomor 4. 4 yang akan Bapak bahas ini adalah 4C dan 4D. 4C. Soal 4C adalah setengah di pangkat 3 dikali min setengah di pangkat 3 kemudian di pangkat 4. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau bilangan pokok punya pangkat, dipangkatkan lagi, ingat pangkatnya dikali ya nak ya. Setengah di pangkat 3 dikali min setengah di pangkat 12. Nah, ingat lagi pembelajaran kita kemarin. Kalau bilangan pokok tersebut negatif, kemudian negatifnya ada di dalam kurung, walaupun di pangkat genap, maka negatifnya wajib hilang. Walaupun di pangkat genap, maka negatifnya wajib hilang. Kenapa? Karena bilangan pokok yang negatif di pangkat genap hasilnya tetap positif. Ya, hasilnya tetap positif. Oleh karena itu, min setengah di sini, karena minnya berada di dalam kurung, pangkatnya 12. 12 itu genap ya. Jadi kalau min di pangkat genap, hasilnya minnya hilang. Jadi setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 12. Karena bilangan pokoknya sama, jika dikali pangkatnya ingat ditambah, setengah pangkat 15. Oke, sampai di situ. Setengah itu, nah sifat ke-6 nih. Sifat ke-6 muncul. 1 per A, ya, 1 per A di pangkat N, itu artinya A pangkat min N. Jadi 1 per itu pangkatnya negatif. Jadi kalau 1 per A dipangkatkan semuanya dengan N, maka bisa diubah menjadi A pangkat min N. Nah sama seperti ini, 1 per 2 di pangkat 15. Nah 1 per 2-nya itu menyatakan 2 pangkat negatif. Negatif berapa? Tergantung pangkatnya. Karena di sini pangkatnya 15, berarti 2 pangkat negatif 15. Itu soal 4C. Ya. Berikutnya soal 4D. Soal pada 4D, 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, seperti Bapak bilang, kalau bisa kita sederhanakan dulu. Kalau Bapak perhatikan di sini, 2 pangkat 4 kali 4 kali 2 pangkat 3. Yang bisa disederhanakan adalah 4-nya. 4-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat.
Jadi 2 pangkat 4 kali 4-nya diubah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, sekarang bilangan pokoknya semua sudah sama. Kalau dikali, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 4 tambah 2 tambah 3. Yang 4 tambah 2, 6. Tambah 3, 9. 2 pangkat 9. Oke, selesai. Ya, untuk 4C dan 4D sangat gampang ya, nak ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5C, 5D. 5C. 5C, nyatakan pemangkatan berikut dalam bentuk yang paling-paling sederhana katanya. 5C soalnya adalah 4 kali 3 pangkat 4 tambah 5 kali 3 pangkat 4. Oke, kalau ada soal seperti ini, ya penjumlahan dalam bentuk pangkat, cara cepatnya adalah, atau cara mudahnya adalah, jika yang dikalikan tersebut adalah bilangan yang sama dengan hasil penjumlahannya. Nah, contohnya seperti ini. 4 kali 3 pangkat 4. Di sini ada 3 pangkat 4. Di sini 5 kali 3 pangkat 4. Di sini juga ada 3 pangkat 4. Artinya apa? Sama-sama memiliki 3 pangkat 4. Nah, kalau kita keluarkan atau kita faktorkan secara distributif, maka 3 pangkat 4-nya dapat dikeluarkan. Sisanya di dalam tinggal angka 4 sama 5. Itu namanya faktor distributif. Artinya memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama, dikeluarkan saja. Kemudian sisanya yang nggak dikeluarkan itu yang berada di dalam kurung. Nah, di sini 4 tambah 5 itu kan 9. 3 pangkat 4 kali 9. 9 itu sendiri adalah 3 pangkat 2. Karena dikalikan, ingat, ditambah ya. 4 tambah 2, 6. Berarti 3 pangkat 6. Udah selesai. Itu 5C. Yang 5D. Yang 5D, negatif 125 dikali negatif 5 pangkat 6. Nah, ingat, di sini negatif 5 pangkat 6. Negatif 125 itu jelas kita tahu itu adalah negatif 5 di pangkat 3. Dikali dengan negatif 5 di pangkat 6. Nah, bilangan pokoknya kan sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal 3 kali 6. Hasilnya, 3 tambah 6 hasilnya adalah 9. Hasilnya adalah minus 5, maka 9. Oke, nak lu? Oke. Itu nomor 5C dan 5D. Sekarang ini Bapak akan lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang membuat pemangkatan dengan basis 2. Dengan basis 2, artinya bilangan pokoknya 2. Ya, basis dengan bilangan pokok itu sama. Ya, dengan bilangan pokok 2. Bapak akan lanjutkan ke yang 6C. 6C itu 100. Jadi cara ngerjakan ini ya gunakan pohon faktor. Nah, 100 itu difaktorkan. 100 itu kan jelas 2 kali 50 ya. Karena 2 itu bilangan prima, dibulati saja. 50 itu jelas 2 kali 25. Ini juga 2-nya tinggal dikali saja. 25 itu 5 kali 5. Sudah tuntas, maka kita hitung 2-nya ada sebanyak 2, 5-nya ada sebanyak 2, maka 100 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke? Itu 6C. Yang 6D. Oke, yang 6D. Apa sih 6D? 128 dibagi 3. Nah, 128 itu dia dikonfaktorkan dulu. Jelaskan 2 kali 64. 64 sendiri adalah 8 kali 8. 8 itu adalah 4 kali 2. 4 itu adalah 2 kali 2. Untuk yang sebelah kiri. Dari sebelah kanan juga sama, 8 itu 4 kali 2. 4 itu 2 kali 2. Kalau kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 128 itu adalah 2 pangkat 7 dibagi 3. Karena di sini 2 pangkat 7 bagi 3 sama aja dengan 2 pangkat 7 kali 1/3. 1/per itu kan menyatakan pangkatnya negatif. Karena di sini nggak ada pangkatnya, itu adalah pangkat 1. 2 pangkat 7 kali 3 pangkat min 1. Tuntas sudah. Untuk 6C dan 6D. Soal terakhir, nomor 7B. Nah, apa soal nomor 7B? Soal 7B adalah 1/64 dikali dengan 4 pangkat X dikali dengan 2 pangkat X sama dengan 64. Oke. Nah, 64 itu kita pecahkan dulu ya. Boleh gunakan pohon faktor juga boleh. Jadi Bapak gunakan pohon faktor 64. 2 kali 32. 32 itu adalah 2 kali 16. 16 itu 2 kali 8. 8 itu 2 kali 2. 2 kali 4. 4 itu 2 kali 2. Kalau kita hitung nih. 2, 4, 6, 6. Berarti ada 6. 1/64 itu sama dengan 1/2 pangkat 6. Kali 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Namun di pangkat X lagi, ya dikalikan aja. 2X.
dikali 2 pangkat X sama dengan 64 tadi 2 pangkat 6. 1 per itu kan pangkatnya berarti negatif. Nah, karena 2 pangkat 6, berarti kalau diubah, dihilangkan 1 pernya, maka jadi 2 pangkat min 6. Kali 2 pangkat 2X, kali 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sekarang lihat bilangan pokok di sebelah kiri tanda sama dengan, itu sama-sama angka 2. Jadi kalau dikali pangkatnya ingat di jumlah ya nak ya. 2 pangkat min 6 tambah 2X tambah X itu hasilnya 3X. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, bilangan pokok atau basisnya udah sama. Jadi coret aja untuk hilangkan. Kemudian di sini min 6 tambah 3X sama dengan 6. Pindahkan 6-nya. 3X sama dengan 6 tambah 6. 3X sama dengan 12. X nilainya adalah 12 bagi di 3. X nilainya 4. Oke. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulan kita ambil itu adalah ingat sifat-sifat dari pemangkatan itu sendiri. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan 6 sifat dari pemangkatan. Yang pertama itu adalah jika bilangan pokoknya sama, masing-masing bilangan pokok memiliki pangkat dan dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, jika bilangan pokok yang di dalam kurung itu adalah bentuknya pecahan A per B contohnya, namun pecahan tersebut dipangkatkan, maka masing-masing pembilang dan masing-masing penyebutnya itu wajib dipangkatkan. Jadi A pangkat, misalkan A per B pangkat M, maka A pangkat M, B juga pangkat M. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika masing-masing bilangan pokok memiliki pangkat, namun kedua bilangan pokok tersebut dibagi, maka pangkatnya itu wajib dikurangi. Contoh, A pangkat M dibagi A pangkat M. Karena dibagi, maka hasilnya adalah A pangkat N kurang M. Gampang ya? Sifat ketiga. Sifat yang keempat adalah jika bilangan pokok tersebut memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi itu adalah pangkatnya dikali. Jadi A pangkat N kali M. Sifat yang kelima, jika bilangan pokok itu adalah hasil perkalian, contohnya adalah A kali B, namun A kali B-nya itu dipangkatkan, maka bilangan yang dikalikan tersebut wajib masing-masing memiliki pangkat. Jadi A kali B dipangkat M, A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M. Ya. Yang nomor 6, jika 1 per A dipangkat N, ingat, 1 per A dipangkat N. Untuk menghilangkan 1 pernya, A-nya harus pangkatnya negatif. Negatif berapa? Ya sesuai dengan pangkat dari si A itu sendiri. Nah, karena tadi 1 per A pangkat N, ya berarti A-nya pangkat negatif N. Oke, demikian dulu Bapak jelaskan mengenai contoh soal yang ada di buku nomor 20 sama nomor 21, halaman 20 dan halaman 21. Bapak harap dengan apa yang Bapak jelaskan ini dapat menambah ilmu dari anak-anak semuanya. Ingat, belajar tidak hanya berdasarkan satu buku saja, kita belajar itu berdasarkan banyak referensi. Jadi semakin banyak referensimu, semakin sering kamu latihan, semakin sering kamu mengingat rumus, maka matematika bukan hal yang susah. Oke? Nah, sekian dulu dari Bapak untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak minta maaf dulu terlebih dahulu. Ya. Tidak ada niat jahat Bapak. Ya, mungkin apa Bapak sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan di hati anak semuanya. Oke? Jadi Bapak minta maaf dulu. Sekian dulu pembelajaran dari kita. Selamat pagi.